Alimul Hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, para guru, orang-orang tua kami yang cukup banyak hadir di malam hari ini. Walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah guru-guru kita semuanya, para kiai, para habaib semua diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya guru kita bersama Sayyid Al-Habib Saleh As-Segaf dan jami' abnaih, semoga semua selalu diberikan sehat wal afiah, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadisnya as-sahih, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir haddatsana A'mas haddatsana Abu Wa'il an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dibacakan sampai ke sanadnya ke sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan beliau ini Abdullah ibn Mas'ud orangnya nakhifan qasiran, orangnya kurus kecil. Di antara para sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang kurus dan kecil. Mungkin kalau zaman sekarang kelihatannya orang yang paling pendek, kurus lagi. Dan beliau masuk Islamnya orang yang ketujuh, ada yang mengatakan orang yang keenam. Artinya minasabiqin al-awwalin, termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Waktu beliau masuk Islam, orang Islam baru 6, dia orang yang ketujuh, Abdullah bin Mas'ud. Gara-gara masuk Islamnya, dia lagi mengembalakan kambing. Pas lagi mengembalakan kambing, datang Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Rasulullah minta, ada enggak air susu kambing? Nabi itu suka sama susu kambing. Dia minta susu kambing. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini bukan punya saya, jadi saya tidak berhak untuk memberikan susu kambing ini kepadamu. Akhirnya Nabi bilang, ya sudah kalau begitu, ada nggak kambing betina yang belum pernah disentuh sama jantannya, masih muda tapi betina? Dibawain sama Nabi Muhammad, dipegang itu kambing. Tiba-tiba air susunya penuh, langsung diperah, keluar susunya banyak. 1 gelas dikasih Abu Bakar, 1 gelas dikasih Abdullah bin Mas'ud, 1 gelas diminum. Setelah selesai dipegang, hilang lagi air susunya. Abdullah bin Mas'ud ngelihat, ini bukan manusia biasa nih yang begini nih, ini aneh. Langsung saat itu juga, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam langsung Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat yang ketika masuk Islamnya nggak banyak cincong, karena ada juga sahabat yang ngedebat dulu, nanya dulu, ini enggak nih, langsung masuk Islam Abdullah bin Mas'ud. Tapi walaupun orangnya kurus kecil, saking kecilnya pernah dia naik pohon korma. Pas lagi naik pohon korma, angin kenceng, baju gomisnya kena tersingkap, kelihatan betisnya. Sahabat pada ngetawain, dianggap lucu banget, kecil tuh betis, seperti anak-anak di zaman itu, seperti betis anak kecil, diketawain sama sahabat Nabi Muhammad. Waktu Nabi ngelihat para sahabat yang ngetawain betisnya Abdullah bin Mas'ud, jangan engkau tertawakan, sungguh nanti di hari kiamat betisnya lebih berat daripada gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu
Tapi si kecil ini Abdullah bin Mas'ud, dia yang pertama kali membaca Al-Quran di depan bangsa Quraisy. Rasulullah pernah bertanya, man minkum yaqra'ul Qur'ana amama Quraisy? Siapa di antara kalian para sahabat yang berani baca Quran di depan Quraisy? Dia bilang, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Kata Rasulullah, jangan, engkau kecil orang, ntar kalau dipukulin nggak bisa ngelawan. Mana engkau dari suku Hudail? Suku Hudail ini kecil sukunya, jangan. Tapi ditanya lagi sama Nabi, siapa di antara kalian yang mau baca? Ana ya Rasulullah. Karena sampai 3 kali disuruh. Besok bener pas dia lagi baca Quran digebukin. Subhanallah, digebukin sampai tidak berhenti orang gebukin dia. Sepasar yang ada di sekitar Ka'bah gebukin dia, nggak berhenti kecuali dianggap udah mati nih. Dipikir udah mati, udah tinggalin, nggak tahu cuman pingsan doang. Mau kemana nggak sadar dia. Pas udah orang pada sepi, dia bangun, mukanya udah nggak berbentuk, darah, benjol, bengep. Datang ke Nabi, Nabi sampai kagak ngenalin siapa ini. Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, inti baca beneran baca Quran? Iya ya Rasulullah. Saya udah bilang jangan kau baca. Ya Rasulullah, izinkan saya besok baca lagi. Allah, ini Abdullah ibn. Jadi ternyata berani nggak berani bukan kelihatan gede atau kecil badannya. Ada orang gede penakut bunyi geledek nangis. Baru dengar suara geledek nangis. Ada orang kecil bunyi geledek dia keluar nyariin. Ternyata berani nggak berani bukan dari bentuk. Orang kuat ngaji bukan karena bentuk badannya gede. Wah, ini badannya gede kuat ngaji, belum tentu. Baru ngaji pertama duduk tidur, kadang ngabur. Yang kecil duduk kuat seger. Subhanallah. Ternyata kuat nggak kuat orang ibadah dari hati dan niatnya. Insya Allah kita semuanya niat ikhlas lillahi ta'ala. Kata Umar bin Khattab dan juga kata Anas ibn Malik dan Imam Malik bin Anas al-Asbahi, makana lillah dam wa tasal wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Siapa yang melakukan ibadah karena Allah, dia akan kuat, dia akan dawam, dia akan nyambung, dia akan tidak putus kalau ibadah karena Allah. Nih kalau yang ngaji maulid begini karena Allah, terus dia akan nyambung, dia tidak akan putus. Tapi kalau karena datang karena gebuli, ya nggak lama udah. In qata' wan fasal. Nah bakal maulid sono si uduknya enak sat, keras itu nggak bakal lama itu. Kalau dia, insya Allah kita semua yang datang ke sini karena Allah, kita datang lillah wa fillah insya Allah, amin ya rabbal. Abdullah bin Mas'ud yang tidak ada sahabat yang lebih ahli di dalam ilmu Al-Quran melebihi Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang apa? Ma nazalat ayatun minal Quran illa inni araftu aina nazalat wa mata nazalat wa fi man nazalat. Tidak ada satu ayat dari Al-Quran yang turun kecuali aku tahu di mana itu ayat turun, kapan turun, untuk siapa itu ayat turun. Tapi kalau ada yang lebih tahu, saya akan datang ke orang itu untuk belajar. Subhanallah. Ini adab dari Abdullah bin Mas'ud. Saya yakin di sini yang hadir bukan hanya orang yang nggak tahu. Saya tahu yang hadir di sini bukan orang-orang awam biasa. Di sini banyak ustadz, banyak kiai, tapi pakai akhlak Abdullah bin Mas'ud. Dia datang walaupun dia sudah tahu. Makanya kalau orang yang nggak pakai akhlak Abdullah bin Mas'ud nggak mau datang, merasa alim, merasa sudah hebat, dia nggak datang. Lihat Nabi Muhammad sendiri pernah manggil Abdullah bin Mas'ud kemari, hadis Bukhari Muslim. Iqra alaiyal Quran. Rasul bilang gitu, Abdullah bin Mas'ud, bacain Quran di depan saya. Abdullah bin Mas'ud gemeter, ya Rasulullah, aqra alaika wa ilaika unzil. Ya Rasul, saya mau baca Quran di depanmu, padahal Quran turun kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Inni ashtahi an asma'a min ghairi. Saya pengen denger dari orang selain saya. Rasulullah pengen dengar dari Abdullah bin Mas'ud. Apakah Rasulullah kurang pintar? Oh, Rasulullah yang turun Quran untuknya masih pengen dengar bacaan orang lain. Kita bagaimana ada orang yang tidak mau dengar lagi nasihat, merasa alim, merasa pintar, sudah menjadi ustadz, sudah menjadi ustadzah, sudah
Siapa yang ceramah? Ah, fulan di bawah saya ilmunya. Ogah. Wah, ini gayanya. Nabi Muhammad masih pengen dengar dari Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Rasulullah dengar. Karena di depan Nabi, Abdullah bin Mas'ud bacanya kagak ngeliatin Nabi, nunduk. Karena lahu haibah qawiyah. Nabi punya wibawa yang sangat kuat. Wibawa yang sangat besar. Kagak ada orang bisa ngeliatin Nabi. Semua kalau ngelihat Nabi pasti nunduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahu haibah qawiyah. Nunduk. Sampai ketika ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika baca ayat itu Rasul bilang hasbuk hasbuk hasbuk, artinya cukup cukup cukup, berhenti berhenti. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud berhenti, ngangkat kepalanya. Nabi Muhammad jenggotnya udah basah, netes air matanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlak yang diajarkan Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud untuk mendengarkan ilmu dimanapun kita berada, dari siapapun, dari ustadz manapun, yang penting dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Karena Abdullah ibn Barak pernah mengatakan, sammulana rijalakum in kana min ahli sunnah fanakhudhuh wa in kana min ahlil bid'ah fanatruku. Ini kebiasaan yang harus kita pegang. Jangan pernah mengambil ilmu kecuali dari kelompok ahli sunnah wal. Karena kenapa? Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Karena ilmu ini adalah agama kalian. Kalau kalian salah ngambil ilmu, agama kalian akan nyasar, akan salah. Sebagai penutup, Abdullah bin Mas'ud yang begitu alim, yang begitu hebat, yang paling dikedepankan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau ditanya, Abdullah bin Mas'ud, apa yang anda banggakan menjadi seorang sahabat Nabi? Apa kata beliau? Yang paling aku banggakan karena saya yang suka membawa wisadah, tempat duduknya Nabi, yang membawa asa, tongkatnya Nabi, saya yang membawa na'lain Nabi, sendalnya Nabi, dan saya yang membawa siwaknya Nabi. Itu yang saya banggain. Nanti di hari kiamat, di hadapan Allah di padang mahsyar, saya akan teriak, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, tolong berikan saya syafaatmu, karena saya yang membawa tongkatmu, saya yang membawa siwakmu, saya yang membawa wisadahmu, saya yang membawa sendalmu. Itu yang aku banggakan. Subhanallah. Dia nggak banggain ilmunya, dia kagak banggain ibadahnya, tapi dia banggain khidmah saya kepada Nabi Muhammad, bantuan saya untuk Rasulullah, pengabdian saya untuk Rasul. Itu yang saya akan banggakan nanti di yaumil qiyamah. Inilah para sahabatnya Rasulullah. Para sahabat Nabi Muhammad itu semua berharap dapat syafaatnya Rasul. Bukan mengandalkan ilmunya, bukan mengandalkan ibadahnya, bukan yang diandalkan apa yang saya lakukan untuk Nabi Muhammad, apa yang saya lakukan untuk Rasul. Walaupun hanya sekedar bawa siwaknya, itu yang aku akan jadi sandaran saya, andalan saya untuk dapat syafaat Nabi Muhammad. Kenapa Bapak Ibu? Yang dia sodorkan itu untuk dapat syafaat Nabi Muhammad karena Nabi syadidul wafa. Karena Nabi adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak pernah lupa untuk memberikan balasan kebaikan kepada siapapun, walaupun sekecil apapun kebaikan yang dia berikan. Subhanallah. Nabi orang yang paling menghargai kebaikan orang. Nabi orang yang paling pintar membalas kebaikan orang. Sekecil apapun kebaikan yang diberikan kepada beliau, tidak akan pernah dibiarkan, pasti akan dibalas oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Oleh karena itu pakai adab Rasulullah. Jangan pernah melupakan jasa orang yang pernah berbuat baik sama kita. Murid jangan pernah melupakan jasa kebaikan gurunya, sekecil apapun. Oleh karena itu Imam Ali pernah mengatakan, ana abdun liman alamani harf. Saya akan menjadi budaknya bagi orang yang mengajarkan kepadaku ilmu walaupun satu huruf. Ini kadang-kadang orang belajar sama ustadz, sama ulama, sama kiai, sama habaib, lalu kecewa dengan ustadz, kecewa dengan habaib, itu dia pergi lalu menjelek-jelekan habib, menjelek-jelekan ustadz, menjelek-jelekan kiai. Ini orang yang jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Oh, kalau Nabi Muhammad
mengajarkan kepada kita jangan pernah melupakan kebaikan seorang pun di antara kita. Sekecil apapun kebaikan, berikan balasannya. Allah akan bangga, Allah cinta sama orang yang suka bisa membalas budi kebaikan orang lain. Insya Allah kita semuanya pakai akhlak Nabi Muhammad, kita semuanya pakai akhlak Rasulullah, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah insya Allah kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpanjang lebar, Abdullah bin Mas'ud akhirnya meninggal pada tahun 32 Hijriah, meriwayatkan hadis Rasulullah sebanyak 880 hadis. Ada yang mengatakan 882 hadis. Salah satu hadisnya secara singkat beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Ya Rasul, apa pendapat Anda kalau saya cinta kepada Anda ya Rasulullah, tapi amal saya tidak seperti Anda? Saya cinta sama Nabi tapi amal saya kagak kayak Nabi. Saya cinta sama Rasulullah tapi amal kita semua tidak seperti Rasul. Saya yakin semua yang hadir di sini cinta sama Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Semua cinta sama Nabi apa tidak? Semua cinta sama Rasul apa tidak? Pasti kita semua cinta. Tapi kalau saya tanya lagi, kira-kira amal bapak ibu seperti Nabi apa tidak? Amal bapak ibu seperti Rasul apa tidak? Siapa yang kira-kira ngaku, Ustaz, amal saya seperti Rasul? Siapa yang kira-kira di sini? Ustaz, sholat saya seperti Nabi. Memang Rasulullah pernah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Siapa yang sholatnya kayak Nabi? Nabi kalau sudah takbir tidak teringat apapun kecuali Allah. Orang sini kalau sudah takbir, semua yang nggak ingat jadi ingat. Betul apa tidak? Yang tadinya nggak ingat motornya pas takbir ingat. Ibu-ibu yang nggak ingat macam-macam pas takbir ingat kompor belum mati. Macam-macam yang diingat, subhanallah. Makanya tidak ada yang sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad. Kita cinta tapi tidak mungkin kita seperti Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad sedang berzikir tidak pernah berhenti. Rasulullah duduk berzikir, berdiri zikir, tidur tidur. Tidurnya Rasul berzikir. Kalau kita mungkin saat susah baru kita berzikir, saat kita susah baru kita menangis, saat kita punya hajat baru kita qiyamul lail. Tapi kadang-kadang saat senang kita lupa kepada Allah subhanahu. Nabi Muhammad subhanallah senang, ta'arraf ilallah fir raqa ya'rifka fi syiddah. Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Abbas, kenali Allah, senang susahmu kepada Allah, niscaya engkau akan disayangi oleh Allah. Nabi Muhammad dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan tidurnya Rasulullah masih berzikir kepada Allah. Dalam Bukhari Muslim, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku terpejam tapi hatiku tidak pernah terpejam. Hatiku selalu berzikir walaupun mataku tertidur. Tidurnya Nabi masih berzikir. Orang sini zikirnya tidur, Nabi tidurnya berzikir. Kalau kita zikirnya, jadi memang kagak ada yang kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita urut semua ibadah, hasya wa kallah, tidak mungkin dan mustahil ada orang yang seperti Nabi Muhammad. Tapi jangan khawatir, ini pertanyaan pernah ditanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami yang hadir di malam hari ini semuanya cinta kepada Anda ya Rasulullah. Walaupun amal kami tidak seperti Anda ya Rasulullah, walaupun amal kami tidak seperti Anda ya Nabi, kira-kira ya Rasulullah, kami ini yang hadir di malam hari ini bermodalkan cinta dengan Anda, nanti di hari kiamat ada di mana ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab di hadis Abdullah ibn Mas'ud, "Anta ma'aman ahbabta." Kalian akan dikumpulkan dengan siapa yang kalian cintai. Kalau ini malam kita bilang, "Ya Allah, ya Rasulullah, kami cinta kepada Rasul, kami cinta kepada Nabi, ya Allah, tapi amal kami tidak seperti Rasul, tidak seperti Nabi." Insya Allah malam ini Allah mengatakan kepada kita, "Antum ma'aman ahbabtum." Semoga kalian akan dikumpulkan dengan siapa yang kalian cintai. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.